Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saudara, banyak saudara ingin memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami datang, kami mau menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran Bapa. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kau jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk menghadap tata-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Engkau yang bertata atas penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Bapa. Pada pagi hari kami berterima kasih atas berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Pada pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami Bapa, buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh Jesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kan
syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. terima kasih Bapa, berkata sekasih setiamu. Bapa, Mari bersama-sama katakan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan. kasih-Mu melimpah Di hidupku Tuhan, di hidupku. oh Bapa. Bapa, Ku berterima kasih, ku berterima kasih. berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya, Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. oh selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang ku hidupku. naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Pujian ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan saudara yang saudara harapkan dalam kehidupan saudara. Saudara mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati saudara saat ini. Apapun menjadi pergumulanmu saat ini, Tuhan akan membukakan setiap jalan-jalan orang yang percaya pada Dia, tanpa sedikit pun Tuhan tidak melupakan dalam setiap kehidupan saudara. Pada pagi hari Tuhan mau saudara persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara.
Saudara tetap setia melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara, tetaplah setia. Tuhan tahu isi hati saudara. Angkatlah kedua tangan saudara, katakan dengan iman saudara. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Bapa. Thank you Jesus. Mari bersama-sama katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan. Tak habis-habisnya Kasih dan rahmat-Mu Tuhan. dan rahmat-Mu. Oh selalu baru Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pun tolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Mari bersama-sama katakan dengan iman saudara. Gunakan syukur, gunakan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tuhan. buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Mari sembahyang, sembahyang. Haleluya. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya.
menjamah dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, Imam besar agung. ku sanjung Kau lebih dari yang lain, oh yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari bersama-sama katakan ku sanjung. Kau di tempat tinggi, Sebab Engkau Imam besar agung, Imam besar agung. ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, Dan ku mari bersama-sama katakan ku sanjung. Ku sanjung.
bersorak-sorak kegirangan, biarlah damai sukacitamu ada dalam setiap hati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih lesu, yang berbeban berat Tuhan pulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pagi hari ini. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang percaya kata Bapak yang saudara memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangan saudara, berikan senyum kanan kiri saudara. Dialah yang sungguh luar biasa. Mau terima sukacita saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan melayakan dan menaikkan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak. Kami mau menerima sukacita serta-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai Apa saudara? yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan rasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata memenuhiku. Terima kasih Bapak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai Yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang apa saudara? Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Apa saudara? takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama katakan tanganku. Yo. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, bersama-sama. tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, Mari bersama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yo, one more time. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara pagi hari ini mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata akan nyata dalam setiap kehidupan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah sekali lagi. Silakan duduk saudara. Pada pagi hari ini, saat kita tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit dalam setiap jiwa kita. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan saja, yang mau memampukan kembali berharap kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ajarku mengenal hati-Mu Tuhan, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di saat kami lemah, kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kau Allah yang tak akan pernah tinggalkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami tetap percaya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu melalui firman yang disampaikan hamba-Nya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan bekerja buat kebaikan saudara dan saya. Walau belum kita melihat kebaikan Tuhan, namun kuasa Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan mau tetap percaya saudara. Tuhan akan pasti bukakan jalan setiap kehidupan saudara dan saya. Tuhan tak pernah terlambat. Waktu Tuhan yang terbaik, seturut kehendak Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Terima kasih Bapa.
tak mampu berharap. Kekhawatiran Menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku, yang terbaik, turut kehendakmu. Dari awal kita nyanyikan, Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. ajarku mengenal hatimu Tuhan. Ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. ku percaya, Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat,
Ujian ini di saat kita tak mampu berharap menghadapi dalam setiap kehidupan saudara. Hati saudara mengalami kekhawatiran, ketakutan, dari sakit penyakit, dari finansial, dari pekerjaan saudara, dari kehidupan saudara. Pujian ini menguatkan kita supaya kita tetap percaya Tuhan pasti bekerja buat kebaikan saudara dan saya. Walau saudara belum melihat yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara, tapi iman saudara percaya Tuhan selalu membukakan jalan apapun keadaan saudara saat ini. Tetaplah percaya Dia Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan saudara. Angkatlah kedua tangan saudara, katakan dengan iman saudara. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya Pasti Tuhan, pasti Tuhan thank you Jesus. Inilah ungkapan hati kami Tuhan, bahwa akan membukakan jalan kami Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. di waktu-Mu yang tepat. Thank you Jesus. Seturut kehendak-Mu Tuhan. Oh, ku percaya. Ku percaya Engkau Saya persilakan berdoa. buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Sekali lagi katakan, Turut ku percaya, ku percaya. percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, Namun kuasa-Mu Tuhan kuasa-Mu sungguh sempurna. percaya pasti Tuhan mudahkan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Suruh kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Suruh kehendak-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, di waktu-Mu yang terbaik. Katakan dengan jujur, suruh kehendak-Mu. Sembah Dia, angkat suaramu. Haleluya.
Buka hati kita lebih lagi. Izinkan Roh Kudus yang mengalir, memenuhi. Shikira patakara manakara mana. Kina patakara ya masyekara mana. Rohmu yang bekerja atas setiap kami. Oh, ayo naikkan sembah kita lebih lagi. Ucapkanlah syukur di hadapannya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Mari bangun mesbamu, bangun mesbamu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Curahkan Roh-Mu Tuhan bagi kami, bagi umat-Mu di tempat ini yang mencari wajah-Mu. Yes, sampai penuh, 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 penuhkan hati kami dengan sukacita-Mu. Penuhkan Tuhan. Yes. Kita yang kami percaya hanya padamu Tuhan. Biarlah setiap kami membawa persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlewatkan pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu yang terus menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, hadirat-Mu sungguh begitu kuat di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap umat-Mu yang rindu haus akan Kau Tuhan. Kau taruh hati-Mu lebih lagi Bapa. Semakin kuat di dalam hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerjakan Tuhan apa yang menjadi bagian-bagian yang kami harus kerjakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu atas umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Di dalam kelemahanlah kuasa-Mu sungguh nyata sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami lebih lagi Tuhan. Kami butuh firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus, yang menguatkan kami lebih lagi Tuhan. Yang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan mengerjakan kebenaran demi kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang sudah menerima Roh Kudus-Mu, yang percaya kita mau katakan bersama-sama. Amin. Ya, saya persilahkan jemaat Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom saudara. Saya percaya bahwa kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Lambaikan tangan kita saudara. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya di hari-hari akhir ini, siapa yang kita andalkan saudara? Satu hal, semakin hari kita mengerti akan kebenaran Tuhan, Tuhan taruh hatinya buat kita semua. Amin saudara. Pagi hari ini saya tidak mau berpanjang lebar tentang
apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Tapi saya percaya ada firman kebenaran Tuhan yang pasti, yang sama-sama kita boleh mengerjakan. Ya, kalau saya boleh tahu pagi hari ini, mungkin saya mau mungkin angkat tangan saja saudara, yang umurnya, yang usianya di atas 50. Yang di atas 50 boleh mengangkat tangan. Ya, pagi hari ini, ya kurang lebih, ya puji Tuhan, kurang lebih 40%, ya puji Tuhan. Saya percaya usia-usia yang senior ini, yang terus, saya percaya, saya mengapresiasi orang-orang yang lebih senior datang ke rumah Tuhan. Karena apa saudara? Karena ada kekuatan yang baru. Dan kita yang muda masa tidak kalah dengan yang lebih senior saudara. Kita bersyukur, bahkan gembala sidang kita yang saat ini mungkin tidak hadir, tapi usianya 74 saudara. Tidak lagi muda lagi, tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini beroleh kekuatan daripada Tuhan. Beri tepuk tangan untuk usia-usia yang lebih senior ya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan saudara. Kita mau langsung saja dibuka di dalam Matius pasal 25 saudara. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40. Kita baca bergantian saja saudara. Nanti ayat 40 kita baca bersama-sama. Amin. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31. Saya bacakan nanti pas ayat 32. Kita semua membaca bersama-sama. Nanti bergantian di ayat ke-40 kita baca dengan suara yang lantang. Saya percaya firman itu akan memberkati kita. Amin. Dikatakan demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Dan Ia akan memisahkan mereka seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kami. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebelah kanan. Mari, hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ayat 40 bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Saya percaya kisah ini tidak asing, tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini buat kita semua saudara. Saya percaya Tuhan itu memberikan teladan yang luar biasa. Amin. Teladan buat kita semua untuk kita boleh mengerjakan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya ini adalah kekuatan yang Roh Kudus berikan buat kita. Dan saya percaya ini akan membawa kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dikatakan di ayat 31 saudara, 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau bicara tentang perikopnya adalah penghakiman terakhir. Tapi saya percaya waktunya itu semuanya dari Tuhan. Kita tidak tahu kapan hari penghakiman terakhir. Tapi pagi hari ini kita belajar saudara. Firman Tuhan mencatat
Pada waktu apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas buat kita semua, saudara. Tidak sampai di situ. Dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Bicara tentang semua bangsa itu kita semua, saudara. Semua kita yang hidup, semua kita yang boleh mengenal Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat, oh kamu dari golongan A, kamu dari golongan B, tidak. Tapi Tuhan kumpulkan itu semuanya di hadapan Tuhan. Dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 32 ini mengingatkan gini, saudara. Kalau saya melihat di National Geographic, saudara, ada satu hal saya melihat gini, pada waktu seorang gembala naikkan, saudara. Ada suara-suara di mana pada waktu suitan yang pertama domba-domba itu datang. Karena tahu ini waktunya untuk diberi makan. Ada waktunya, ada suitan yang lainnya untuk apa? Untuk kembali ke kandangnya, saudara. Saya melihat, wow, tidak mudah, saudara. Tetapi kalau bicara tentang kambing, saudara, mau disuiti berapa kali, susah, saudara. Tetapi kita belajar, dari ini saya percaya bahwa Tuhan itu mau supaya kita ini menjadi domba-dombanya, saudara. Kita bukan orang-orang yang dikatakan bilangan kambing, saudara. Saya tidak menggolongkan kita ini, domba, ini kambing. Tidak, saudara. Ini bicara tentang bagaimana kita mau belajar. Kita mau dengar-dengaran apa yang menjadi suara Tuhan, perintah Tuhan. Di mana di ayat 33 dikatakan, ia yaitu Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kenapa domba harus ditempatkan sebelah kanan, saudara? Karena ini tempat yang mulia, saudara. Dan saya percaya di waktu akhir nanti, saudara, kita semua yang percaya akan Tuhan, kita yang memiliki iman yang teguh, Tuhan tempatkan kita di sebelah kanan. Kita adalah domba-dombanya. Itu yang akan membawa kita semakin mengerti bahwa Allah yang kita sembah ada Allah yang luar biasa. Bahkan sekali lagi di ayat 34 dikatakan demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, saudara. Berarti bicara tentang domba-domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kata mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan pada waktu pemerintahan terakhir, yaitu Yesus Kristus, saudara. Yesus berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ada satu pengertian di mana kita ini boleh ada karena apa? Anugerah Tuhan. Kita semua ini diberkati Tuhan. Amin, saudara. Tidak sampai di situ, saudara. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kerajaan yang kita peroleh ini bukan kerajaan seperti dunia ini, saudara. Oh, punya kekayaan yang begitu melimpah, tidak, saudara. Kerajaan Tuhan itu jauh, saudara. Melebihi dari kerajaan dunia ini, saudara. Ada kehidupan, ada kebenaran. Bahkan tidak ada lagi sakit penyakit apapun, saudara. Itu harus kita pahami, saudara. Kerajaan Tuhan itu bicara tentang kerajaan yang luar biasa. Dan Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa ini loh kerajaan yang Tuhan sediakan itu diberikan kepada kita, saudara. Sejak dunia dijadikan, saudara. Allah itu baik, amin, saudara. Tetap baik, saudara. Tuhan kita tetap baik, amin. Dalam segala keadaan kita, proses yang kita hadapi, Dia tetap Tuhan yang baik. Beri tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Allah kita, saudara. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan, saudara. Di dalam 2 Korintus, saudara. Di dalam 2 Korintus, kita akan belajar bagaimana kita akan mengerti
Apa yang Tuhan mau nyatakan buat kita, saudara? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7, saudara. Ini berhubungan dengan Matius pasal 25 ayat 34. Dikatakan demikian, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami, saudara. Kita harus pahami, saudara. Semua yang kita miliki semuanya berasal dari Allah. Semuanya itu pemberian Allah, saudara. Buat kita semua. Dan percayalah, di Matius 25 ayat 34 dikatakan gini loh. Ini loh, kerajaan yang kumiliki kuberikan kepadamu. Kepada domba-dombanya, saudara. Bicara tentang domba itu bicara sesuatu tuntunan. Domba itu akan mengerti apa yang menjadi suara Tuhan. Apa yang menjadi suara gembalanya, saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, mungkin ada serigala atau apapun, gembala akan berusaha untuk apa? Menjaga domba-dombanya. Demikianlah Tuhan kita, amin saudara. Tuhan kita itu tahu yang terbaik buat kita semua. Kadang kita menghadapi proses, kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Apakah Allah kita tidak tahu, saudara? Dia Tuhan yang tahu, saudara. Apa yang kita hadapi? Bukan cuma saudara, saya pun juga, saudara. Kita semua. Tidak ada orang yang hebat, saudara. Selama kita di bumi, kita berjuang bersama-sama. Amin, saudara. Ini kesempatan buat kita, saudara. Selama kita hidup. Sekali lagi anugerah Tuhan itu melimpah-limpah buat kita. Dan jelas sekali Tuhan berikan apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan itu ajakan buat kita. Ayo. Kalau kita mau menerima kerajaan Tuhan, ini kesempatan yang baik, saudara. Untuk kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Bapak kehendaki buat kita. Dan sekali lagi, kita sebagai domba-dombanya belajar untuk apa? Lakukan bagian kita, saudara. Firman ini akan terus kita pelajari, saudara. Kenapa dikatakan di ayat yang ke-40 dan raja itu akan menjawab, mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Kan di ayat yang 35 sampai dengan ke-9 dikatakan apa? Sebab ketika aku lapar, setelah dari ayat 34 itu, setelah kita menerima kerajaan yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Kenapa dikatakan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku? Karena Tuhan tahu, kita boleh ada sampai hari ini, kita mau melakukan bagian kita. Kita tahu bagian-bagiannya harus kita kerjakan. Dan di ayat 35 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ada pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang benar ini. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus? Bila manakah kami boleh memberi engkau minum? Ayat 40 menjelaskan begitu luar biasa. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina. Bicara saudaraku yang paling hina ini siapa, saudara? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Tidak apa-apa, saudara. Jawaban salah itu bukan berarti menilai saudara. Tidak, saudara. Tidak menilai, mengurangi nilai kehidupan kita, tidak. Tetapi kita mau belajar. Siapa sesungguhnya saudara Tuhan yang paling hina itu? Firman Tuhan sangat jelas sekali, saudara. Di ayat 35, 36, 37, 38, dan 39. Pada waktu kita melihat orang-orang yang kelaparan. Anak-anak Tuhan yang kelaparan. Anak-anak Tuhan yang kehausan. Bagaimana respon kita melihat situasi seperti itu? Apakah kita acuh tak acuh? Apakah kita biarkan saja, kita lewat begitu saja? Tidak ada sesuatu yang tindakan yang harus kita kerjakan, saudara. Tapi sekali lagi firman Tuhan ini jawaban buat kita, saudara. Bagaimana kita harus tetap melakukan, rajin berbuat baik, saudara. Kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan, saudara. Dan ini kesempatan yang baik buat kita, saudara.
Saya percaya keselamatan yang kita peroleh ini tidak akan cuma-cuma, saudara. Oh, kita terima gratis. Tetapi kita bukan berarti sudah terima gratis, terus kita melihat orang-orang sekeliling kita yang mengalami kekurangan, yang mengalami kehausan, terus mereka kita diamkan saja. Tidak, saudara. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga sama-sama memuji menyembah Tuhan, saudara. Mereka adalah ciptaan Tuhan juga, saudara. Kita yang sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita bisa melakukan lebih baik dari orang-orang di luar sana, saudara. Kenapa saya bilang harus lebih baik? Karena kita mengerti akan kebenaran firman ini, saudara. Firman ini yang terus menuntun kita, saudara. Menuntun hidup kita. Jauh harus lebih baik. Semakin lebih baik, saudara. Bukan semakin berkurang, semakin tidak baik. Tetapi harus semakin baik. Nanti saya kasih perbandingan, saudara. Di ayat 41 sampai dengan 46. Dikatakan nanti ini ada perbedaan adalah orang-orang yang dikatakan sebagai domba-domba Tuhan. Dan dikatakan orang-orang dikatakan kambing. Orang yang sungguh-sungguh melakukan, saudara. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh saudaraku yang paling hina. Walaupun maaf kata, saudara. Mungkin karakternya mencekno, saudara. Apakah kita masih punya kasih? Masih mampukah kita memberikan kasih kita kepadanya, saudara? Walaupun even masih kerabat. Seringkali kita manusia selalu melihat apa? Kesalahan demi kesalahan. Ayo pagi hari ini saya pun diingatkan, saudara. Saya juga diingatkan terus. Kita ini berjuang bersama-sama. Bukan berarti kita ini tidak ada dosa. Kalau kita dikatakan tidak ada dosa, berarti Tuhan itu pendusta, saudara. Dan Tuhan sekali lagi mengingatkan buat kita, ayo. Kita yang sudah beroleh kebenaran, kita sudah beroleh anugerah Tuhan. Ayo kerjakan keselamatan yang kita peroleh, saudara. Tidak hanya kepada orang-orang yang lapar dan haus saja. Dikatakan orang-orang yang paling hina itu apa, saudara? Ini loh, mereka yang telanjang. Mereka yang tidak punya pakaian. Mereka yang sakit, saudara. Mereka yang ada di dalam penjara. Penjara ini bukan berarti dalam dimedaing, tidak, saudara. Penjara dalam masalahnya, saudara. Banyak hari-hari akhir ini orang-orang mulai apa? Terjebak. Mereka tidak mau mengasingkan diri, saudara. Karena apa? Masalah demi masalah yang bertubi-tubi. Sehingga dia tidak mau apa? Keluar kamar. Saya ini banyak menemui orang-orang seperti ini, saudara. Semakin banyak masalah, mereka mulai menutup diri. Mulai mengasihani diri sendiri. Mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar sana. Seringkali kita melihat kasihan orang ini seperti ini, saudara. Tetapi respon kita bagaimana, saudara? Pada waktu saya melihat, pada waktu saya berjumpa dengan orang seperti ini, yang Tuhan taruh apa, saudara? Belas kasihan Tuhan, saudara. Saya belajar untuk mendoakan, saudara. Saya belajar untuk memberikan kata-kata kekuatan, saudara. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita sudah dibekali firman Tuhan. Terus siapa lagi yang bisa menolong mereka, saudara? Kalau bukan kita-kita yang dipertemukan. Kita tidak tahu kapan ketemu dengan orang-orang yang bermasalah seperti ini. Tapi sekali lagi, Tuhan sudah persiapkan kita, saudara. Tuhan sudah berikan kita kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang supranatural yang daripada Allah Bapa itu turun atas kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, saudara. Dan ini yang Tuhan mau ingatkan buat kita. Ayo kita mau cross check. Saya pun juga cross check, saudara. Bukan hanya sekedar perkataan saja yang kita bisa lakukan. Lewat tindakan, saudara. Ada beberapa hal yang kadang-kadang Tuhan ingatkan untuk apa? Ini yang harus kamu kerjakan. Kadang Roh Kudus mengingatkan. Kamu tahu kebenaran, terus tindakanmu bagaimana? Kadang saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Tuhan cuma menuntut bagaimana reaksimu. Bagaimana tindakan saya. Kadang itu membuat saya semakin, iya Tuhan.
Kita ini bukan hanya dibekali kebenaran firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, saudara. Tapi kita dibekali Tuhan untuk apa? Menjadi pelaku firman. Kita mau buka, saudara, di dalam Lukas pasal 6. Di Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49, saudara. Firman ini akan jelas sekali bagaimana apa yang harus kita kerjakan, saudara. Dikatakan demikian di Lukas 6 ayat yang ke-46. Mengapakah kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan apa, saudara? Menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa apa, saudara? Dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera apa, saudara? Rubuh. Dan hebatlah apa, saudara? Kerusakannya. Dari firman Tuhan ini, saudara, saya percaya kita menangkap. Kita yang sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan. Saya percaya ini ada kesempatan yang baik. Tuhan mau nyatakan buat kita semua, saudara. Kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan apa, saudara? Menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam. Bicara tentang menggali dalam-dalam ini, menaruh kebenaran firman Tuhan di dalam hatinya, saudara. Di atas batu, bukan hanya sekedar batu saja, saudara. Tapi itu adalah batu penjuru. Yesus Kristus kita taruh dalam-dalam di dalam hati kita. Menjadi apa? Pondasi yang kuat buat kita semua. Untuk kita bisa melihat karya Tuhan. Dikatakan bahwa ketika datang air bah, banjir. Bicara air bah, banjir ini bicara tentang apa? Masalah enggak, saudara? Masalah ini, saudara. Saya percaya kalau air bah itu kalau bukan masalah, terus apa, saudara? Hanya sekedar air lewat. Iya, kalau airnya dikit oke lah. Tapi air bah itu airnya panjang, saudara. Seperti tsunami. Apa yang bisa kita pertahankan, saudara? Bicara tentang banjir, kalau rumah kita banjir, kita ini sibuk semua untuk apa? Supaya barang perabotan rumah kita tidak kena air, saudara. Supaya apa? Tidak rusak perabotan kita, saudara. Kita akan sibuk, saudara. Bagaimana supaya kita menjaga jangan sampai air banjir ini mengenai perabot-perabotan rumah kita. Sama, Tuhan mau supaya kita ini sama melakukannya, saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai pondasi, kekuatan buat kita, saudara. Saya percaya ini kesempatan yang baik. Di saat kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Di saat kita mengaplikasikan kebenaran itu, saya percaya kita adalah orang-orang yang hebat. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita. Yuk, pagi hari ini kesempatan yang baik, saudara. Kita mau belajar bagaimana firman Tuhan itu membawa kita, saudara. Hidup di dalam kebenaran. Kita bukan dikatakan sebagai kambing, tapi kita adalah domba-domba Tuhan, saudara. Di mana Tuhan perintahkan, ayo kerjakan ini, kita mau melakukannya, saudara. Ayo kerjakan sesuatu ini. Saya percaya kita dengan sikap yang berani untuk berkata, ya Tuhan, aku mau. Jangan sampai seperti dikatakan di ayat 49 ini, saudara. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, saudara. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar, saudara. Jadi tahu saja, kita mendengar tahu saja, tetapi tidak melakukannya. Jadi firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan yang kita, oh seperti ini. Tetapi kita tidak melakukan, saudara.
Ketika banjir melanda, ketika masalah datang saudara, rumah itu segera apa? Rubuh. Dan hebatlah kerusakannya. Sangat jelas sekali saudara. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita meletakkan dasar yaitu Yesus Kristus dalam-dalam saudara, di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita tidak akan digoyahkan. Kita tidak mudah dihancurkan saudara. Dengan masalah, dengan badai yang kita perhadapkan, yang dihadapi saudara. Tetapi ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Itu ada buat kita semua. Haleluya, berikan tepuk tangan. Sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Kembali lagi saudara. Di Matius pasal 25 di ayat 40. Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata sesungguhnya seorang yang segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara. Kita harus pahami, saudara. Bukan karena kita diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Kita diberkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Kita diberkati Tuhan punya jaringan yang kuat. Tetapi pada waktu Tuhan berkata, apakah kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sekali lagi, kekuatan kita ini hanya dari Tuhan, saudara. Semuanya itu pemberian dari Tuhan. Kalau kita menyadari hari ini nih saudara, saya percaya Tuhan mau supaya kita apa? Ayo. Jika kita sudah melenceng dari kebenaran Tuhan, ayo bertobat saudara. Saya pun diingatkan, setiap pagi saudara, kami mengadakan ibadah doa fajar saudara. Setiap jam 5 sampai jam 6, 1 jam saja saudara. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu saudara. Pada waktu kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan. Pagi hari saudara. Ini bicara tentang sesuatu, relationship saudara. Yang kadang kita ini yang dibutuhkan saudara. Hari-hari ini yang kita butuhkan apa saudara? Ketenangan, kelegaan bersama dengan Tuhan saudara. Tidak ada yang lain. Saya percaya ini kesempatan yang baik. Apalagi orang-orang yang sudah umurnya di atas 50 saudara. Mereka bisa produktif, mereka bisa boleh datang beribadah. Saya percaya ada kekuatan yang daripada Allah Bapa saudara. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan saudara. Bukan karena rutinitas, tidak saudara. Tetapi anak kerinduan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Mazmur Daud mencatat itu semua saudara. Dan pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Orang-orang yang bukan hanya dilimpahi kekayaan. Tetapi benar-benar kita memperoleh berkat Tuhan. Tuhan sendiri adalah berkat buat kita saudara. Lanjut saudara. Ini perbandingan. Tadi bicara tentang domba. Sekarang saya bicara tentang kambing saudara. Ayat 41 saudara. Saya akan bicara dengan cepat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Ayat 45 dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita diperhadapkan saudara. Nanti pada waktu penghakiman terakhir kita diperhadapkan dengan dua kubu. Satu kubu dalam domba, satu kubu sebagai kambing saudara.
Bahkan dicatat, kenapa dikatakan kambing? Ini loh, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit di dalam penjara pun, kamu tidak melawat aku, saudara. Pagi hari ini Tuhan ingatkan begitu kuat, saudara. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan buat kita untuk apa? Ayo kita yang sudah mengerti kebenaran ini, saudara. Jangan kita seperti dikatakan kelompok kambing ini, saudara. Kita tahu orang ini lapar, tapi kita tidak memberi makan. Kita tahu orang ini mengalami haus, tapi kita tidak memberi minum. Kita tahu orang ini lagi telanjang. Kita tahu orang ini lagi mengalami sakit. Kita tahu orang ini dalam penjara. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa, saudara. Saya diingatkan Tuhan, gini saudara. Kalau di luar sana, mungkin di wilayah barat, di Amerika saudara. Orang-orang yang senior ini selalu ditempatkan di panti-panti jompo saudara. Mereka seperti berkumpul karena mereka merasa apa saudara? Aku tidak bisa apa-apa. Dan mereka pun di panti itu mereka ada sesuatu kegiatan saudara. Supaya mereka tidak lagi apa? Maaf kata saudara. Mungkin karena tidak melakukan apa-apa. Kadang-kadang bisa lupa saudara. Bisa pikun. Kadang tidak mampu. Untuk berdiri aja susah saudara. Tetapi saya sangat mengapresiasi. Orang-orang yang boleh datang. Siapapun kita saudara. Kita masih dikatakan boleh hidup saudara. Mungkin umur kita sudah di atas 50, ada 60, mungkin ada yang 70 saudara. Ada yang 80. Tapi saya percaya ini kesempatan yang baik saudara. Mereka boleh beraktivitas. Mereka boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kadang saya jujur saudara, kalau mau memimpin pujian di pagi hari saudara, saya tidak berani untuk memberikan lagu yang begitu seperti anak muda. Karena jujur saya melihat kasihan juga orang tua. Kadang dengkulnya ini gelodakan saudara. Untuk lompat-lompat aja susah saudara. Tapi saya mengucap syukur apa? Mereka boleh berdiri memuji Tuhan. Mereka ada sukacita saudara. Dan itulah sukacita Tuhan. Dan mereka boleh dikatakan berbahagia. Karena apa? Mereka boleh datang memuji Tuhan. Mengenal Tuhan yang disembah saudara. Dan saya percaya kita yang masih muda saudara. Ayo kita boleh mengerjakan lebih lagi saudara. Bicara tentang orang sakit ini saudara. Saya percaya kita yang tahu kebenaran. Di luar sana ada orang-orang yang butuh didoakan saudara. Mereka seorang diri. Kalau aku sakit siapa yang mau mengunjungi saya? Apalagi masa pandemi ini takut saudara. Nanti ketularan virus lah ini itu saudara. Tetapi saya percaya di dalam nama Yesus Kristus. Orang yang punya motivasi untuk datang di hadapan Tuhan. Mau mendoakan orang-orang yang sakit. Mereka benar-benar diperlengkapi saudara. Mereka akan dijauhkan dari segala virus bakteri apapun saudara. Dan saya percaya ada tujuan yang mulia. Yaitu apa? Mau mendoakan orang-orang yang sakit ini. Mereka boleh dikuatkan saudara. Orang yang sakit pada waktu dikunjungi, mereka bersuka cita enggak saudara? Senang saudara. Bukannya mereka, kok kamu datang? Tidak saudara, senangnya bukan main saudara. Ayo pagi hari ini Tuhan ingatkan, kita mau aktifkan kasih yang Tuhan berikan buat kita saudara. Dan saya percaya ini kesempatan yang baik saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita yang dikatakan umat kepunyaan Tuhan, saudara. Karena kita mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan kita mau mengerjakan. Inilah yang Tuhan perintahkan. Hendaklah kamu saling apa saudara? Mengasihi saudara. Yuk
tutup firman Alkitab kita saudara. Buka hati kita pagi hari ini. Nyatakan Tuhan, apa yang menjadi isi hatimu bagi kami Tuhan Yesus. Kami butuh pribadimu Roh Kudus. Kami butuh Tuhan, kasih Bapa yang begitu melimpah-limpah Tuhan setiap kami. Izinkan Roh Kudus yang saat ini memenuhi setiap kita lebih lagi. Kinarabaya takaramaya shikarabana. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Fall in this place. I need more. Katakan di hadapan Tuhan, kami butuh. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Katakan lebih lagi, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me, penuhi kami Tuhan, your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari jemaat Tuhan, kita mau buka hati pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus ingin memenuhi setiap kita, saudara. Mungkin saat ini kita mungkin lagi dalam kekeringan di dalam hati kita. Mungkin kita seorang diri. Mungkin kita merasa tidak ada seorang pun yang tahu pribadi saya. Tidak ada orang pun yang mau mengerti. Tapi percayalah pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kembali. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya, saudara. Kasihnya itu selalu melimpah-limpah buat kita, saudara. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu lebih lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan kerinduanmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Kami butuh Tuhan kekuatan yang baru daripada-Mu Roh Kudus. Nyatakan Tuhan Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau pagi berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan dengan segenap hati. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying.
Mari jemaat Tuhan, buka hati kita lebih lagi pagi hari ini. Yes, yes. Dia Tuhan yang bergerak. Dia rindu untuk kita mau mengerjakan sesuatu yang baru bagi kita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Naramaya nagarama 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 ya nagarama 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 Shikira pata karama nagarama. Penuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit di dalam nama Yesus mengalami kesembuhan ilahi Tuhan. Yang dalam kesusahan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang menghibur, Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Yang mengalami jalan yang buntu, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada Tuhan yang selalu nyata. Yang dalam struggle, di dalam financial Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan ada kelimpahan, ada berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Bukan dengan kuat gagah kami, bukan karena pengalaman kami Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan buat kita semua, ayo bersama-sama kita mau mengalami sesuatu yang baru di hadapan Tuhan. Jika dulu Tuhan pernah menolong kita, saya percaya di hari-hari ke depan pertolongan yang daripada Tuhan itu semakin hari semakin luar biasa buat kita semua, saudara. Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Tuhan yang menyatakan kebaikan buat kita semua. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang saat ini yang terus beracara dalam hidup kami. Lebih lagi Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Buat pemulihan kesehatan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Wijaya Pinggala Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan lebih lagi Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan biarlah pemulihan demi pemulihan itu boleh terjadi untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Wijaya Pinggala Tuhan. Kesehatan yang seutuhnya yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini adalah proses-proses di mana hamba-Mu boleh terus berdiam diri Tuhan. Boleh tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam usia-usia yang lanjut Tuhan, Kau masih mempercayakan Tuhan perkara-perkara yang luar biasa. Kau juga pakai Tuhan istrinya Tuhan sebagai seorang penolong Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kami lepaskan Tuhan, kesembuhan ilahi boleh terjadi Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Wijaya Pinggala maupun istrinya Bu Pinggala Tuhan Yesus. Untuk kedua lututnya Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang bekerja. Kekuatan yang supranatural itu Tuhan, boleh terjadi lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak mau hanya mementingkan kepentingan kami Tuhan Yesus. Tapi firman-Mu yang begitu tegas Tuhan, mengingatkan kami Tuhan,
Bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bahkan keluarga kami Tuhan. Bahkan family kami Tuhan. Semuanya Tuhan. Mereka boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Mereka boleh terus mengalami Tuhan. Pemulihan demi pemulihan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak lagi sama pada waktu kami datang Tuhan. Kami sudah memperoleh kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Kau limpahkan lebih lagi Tuhan. Dan itu akan terus Kau kerjakan atas kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita semua yang percaya kita mau berkata amin, amin, haleluya. Ya, saya persilakan teman Tuhan duduk dalam hadirat. Ada satu yang saya mau bagikan, mungkin yang tadi yang senior boleh angkat tangan. Ya, yang di atas 50 ya. Ya, mungkin istri saya atau anak saya boleh membagikan, ada berkat kecil saudara. Ya, saya percaya kita mau sama-sama saling memberkati dan ini kesempatan. Ya, angkat tangan saudara biar istri saya bisa tahu. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar tapi ini adalah yang Tuhan mau taruh buat kita saudara. Saya percaya kita boleh datang memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Kita akan melihat warta Jumat kita, yaitu hari Kamis ada worship night pukul 6. Tanggal 26 ini ada kenaikan Tuhan Yesus ya. Ada worship night tidak ada. Ya, ibadahnya mulai jam 9 pagi ya, saudara. Tolong diperhatikan, Kamis ada kenaikan Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pukul 9 pagi ya. Ibadah cuma satu kali, pukul 9 pagi ibadah mulai. Dan Jumat juga ada doa pelepasan pukul 10 pagi sampai dengan selesainya. Dan Minggu pagi jam 8 sama jam 10 ibadah. Ya, ini warta Jumat. Oh ya, saya akan mengumumkan Komsel akan dibuka kembali bulan depan. Siapa yang mau membuka pintunya untuk Komsel, tolong nanti yang koordinasi Komsel itu saudara kami Ali yang lemu itu orangnya. Nah, nanti bilang sama dia, saya mau buka Komsel, nanti itu dalam 1 bulan cuma 2 kali itu Komsel itu. Terserah ya, itu nanti mau tanggal hari apa terserah ya Komselnya itu. Karena kita permulaan lagi membuka Komsel untuk bertatap muka. Dan bulan depan ada worship night. Nanti worship night ini bukan worship night untuk main gitar aja. Kita akan full team. Ya, kita full team, kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita nanti ada firman Tuhan, worship night-nya ya seperti ibadah gini tapi pujian penyembahan aja. Bukan ada praise-nya, tidak ada. Ya, itu bulan depan ya. Mulai hari Kamis. Jam 6 sampai dengan selesainya ya, hari Kamis. Yes, itu aja warta Jumat kita. Mari kita akan memberikan amplop persembahan. Kita angkat amplop persembahan. Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu yang begitu menguatkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami kuat dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan dia hikmat-hikmat dari Engkau ya Tuhan. Berikan pewahyuan-pewahyuan lebih dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami hidup. Haleluya, amin. Kau kekuatanku Tuhan,
Kau benteng dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut lagi, tak akan ku gentar. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita bangun berdiri kan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari bersama-sama katakan berjalan. Yo. Berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Oh tanganmu, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, satu tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mari bersama-sama katakan kau kekuatanku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan Tuhan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, satu tahu kau besertaku. Siapa saudara? Yesus, jaminan hidupku. Yes, Engkaulah jaminan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajar kau Tuhan. Ajar Tuhan. Oh ajar kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Siapa silakan pada hambanya untuk doa berkat. Ajar Tuhan.
kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah pemeliharaan-Mu, belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, Kau limpahkan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami tetap ucap syukur Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya biarlah tempat ini menjadi rumah yang kedua Tuhan, buat mereka boleh mengalami persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Kau perlengkapi gereja-Mu, GPPS Allah itu kasih lebih lagi Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang terus rindu Tuhan, mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah ada kerjasama yang baik, ada persatuan dan kesatuan Tuhan. Disitulah Roh-Mu yang bekerja atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Kinapata karamaya shikarapanapani. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak dan Israel melimpah-limpah atas kita semua. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkatilah dalam keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan keberuntungan demi keberuntungan Tuhan nyatakan lebih lagi. Bukalah hati, terimalah damai sejahtera, sukacita Allah melimpah-limpah atas kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagi kita semua menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.